Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, tak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putra atau putrinya lebih daripadaku, tak layak bagiku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, tak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat sebuah video yang menggunakan teks yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, yaitu yang mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya," dan seterusnya. Teks itu digunakan untuk menunjukkan bahwa agama Kristiani itu bukan agama kasih, tetapi agama yang juga ternyata memisahkan dan seterusnya. Ya tentu saja itulah kalau membaca kitab suci tanpa membaca konteksnya. Maka itu juga menjadi peringatan bagi kita sih, kadangkala membaca kutipan dari kitab suci perlu juga membaca konteksnya. Dan kalau kita lihat konteks dari bacaan Injil yang kita dengarkan itu adalah konteks di mana Yesus sedang mengutus 12 rasul. Ini urutannya sama dengan ketika Yesus mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala," dan seterusnya. Ini terusannya. Kalau nggak percaya nanti dicek di kitab suci ya, kan masih punya toh kitab sucinya ya, nanti dibuka konteksnya itu. Konteksnya Yesus mengutus para rasul, Yesus memberi kekuatan kepada para rasul. Maka kalau misalnya mereka bertemu dengan orang-orang yang mungkin saling berdebat karena yang satu menerima sabda mereka tetapi yang lain tidak menerima sabda dari pewartaan para rasul, mereka lalu tidak merasa bersalah dan seterusnya. Karena kita sudah merenungkan bersama bahwa ketika kita mewartakan kabar gembira, ketika kita menyampaikan sabda Kristus pun, kita tidak selalu juga diterima, tidak selalu sabda itu disambut dengan gembira. Ada saja yang masih mempertanyakan dan seterusnya. Maka Yesus mengatakan ini dalam konteks para rasul diutus untuk mewartakan kabar gembira, dan kalau misalnya ada yang kemudian membuat perpecahan di antara keluarga mereka, ada yang membuat sesuatu yang menjadi perdebatan, yaitu mungkin saja terjadi. Para rasul tidak perlu merasa bersalah karena sabda Kristus itulah yang kemudian harus terus diperjuangkan. Maka untuk kita juga sama, tentu perutusan para rasul itu sekarang juga menjadi perutusan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah kita terus berjuang untuk mewartakan sabda itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita merayakan Santo Benediktus Abbas, menjadi teladan, menjadi tokoh bagaimana seorang yang mengambil cara hidup berbeda pada zamannya. Dulu itu begitu duniawi, Santo Benediktus mengambil pilihan untuk mendirikan biara, cara hidup yang berbeda. Banyak orang tidak suka, banyak orang protes, ada pro dan kontra dan seterusnya, tetapi toh tetap bertahan, dan sampai sekarang pun cara hidup itu masih dihayati
oleh para Benediktin. Kalau yang dekat sini ya di Okso, di Gedono, begitu kan masih dihayati untuk kemudian memberikan kesaksian bahwa sabda Tuhan itu bisa diwartakan juga dalam keheningan dengan bekerja keras dan tekun berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah juga terus mewartakan sabda Tuhan dengan berbagai resiko yang ada? Kita hening sejenak.